apa sih? Penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian yang biasa dilakukan oleh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang beredar yang biasa dilakukan oleh perbankan. Jadi, penawaran uang itu merupakan tugas dari bank untuk mengendalikan atau mengaturnya. Jika peredaran uang dilakukan oleh perbankan, lalu mengapa ada teori mengenai penawaran uang tanpa bahan bank? Teori ini dilakukan pada zaman ketika peredaran uang masih menggunakan emas dan emas juga dijadikan alat transaksi di masa itu. Teori penawaran uang tanpa bahan bank ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Kalaupun ada, tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori ini adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi alat tukar tersebut. Peredaran dan proses penawarannya terjadi di masyarakat. Jumlah emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran yaitu impor, dan jumlah emas akan naik apabila surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat. Ciri penawaran emas pada zaman tersebut adalah jumlah emas sebagai alat tukar yang beredar berubah-ubah. Jumlah emas turun diakibatkan impor lebih banyak dari ekspor. Terjadi perubahan dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain yaitu sebagai perhiasan. Jumlah emas akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditentukan tambang emas baru. Uang dapat beredar ditentukan oleh pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan. Penambahan produksi emas oleh produsen emas mengikuti hukum produsen atau penawaran yaitu mengikuti permintaan dan harga emas tersebut. Teori penawaran uang belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana. Kesimpulan, penawaran uang tanpa bahan bank adalah peredaran uang yang tidak melalui bank. Walaupun adanya bank, ia tidak akan berpengaruh terhadap peredaran uang tersebut. Teori ini berlaku pada zaman ketika alat transaksi masih berupa emas. Di teori ini, peredarannya benar-benar ditentukan oleh proses pasar, yaitu tidak ada campur tangan pemerintah maupun otoritas